Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal dan tutorial untuk melakukan empat hal. Yang pertama adalah sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah, dan yang terakhir adalah sholat gerhana. Nah, dari empat hal itu mari kita mulai dengan sujud sahwi terlebih dahulu. Sebelum memasuki tutorialnya, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sujud sahwi sendiri. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan ataupun keraguan-raguan dalam kita sholat. Nah, kemudian sujud sahwi wajib dikerjakan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah seseorang ragu-ragu mengenai bilangan rakaat yang dia kerjakan waktu sholat. Nah, yang kedua lupa duduk tahiyat awal. Yang ketiga penambahan rakaat, dan yang keempat adalah pengurangan rakaat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tutorial tata cara untuk melakukan sujud sahwi. Nah, yang pertama, setelah selesai tahiyat terakhir, sujudlah kembali dengan membaca takbir. Nah, kemudian dalam sujud itu kita membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Bisa juga kita membaca bacaan sujud kita seperti biasanya, seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Nah, setelah itu kita duduk dan membaca doa duduk di antara dua sujud seperti biasanya. Nah, kemudian setelah itu kita sujud kembali untuk kedua kalinya dan membacakan doa yang sama seperti sujud yang pertama tadi. Kemudian setelah itu kita kemudian kembali duduk dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tata cara untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini kita lakukan karena sujud syukur ini merupakan wujud tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat. Nah, jadi hukum melaksanakan sujud syukur ini adalah sunnah. Dalam pelaksanaannya, sujud syukur dilakukan 1 kali di luar sholat. Nah, kemudian saat melakukan sujud syukur, boleh kita tidak menghadap ke kiblat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tutorialnya. Nah, tata cara melaksanakan sujud syukur adalah kita takbir seperti biasa, kemudian sujud. Nah, di sujud itu kita dianjurkan untuk membaca doa seperti kita sujud biasanya, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Nah, kemudian kita cukup melakukan sujud 1 kali, kemudian kita duduk akhir dan diselesaikan dengan salam. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang kita lakukan bila membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15 tempat. Kemudian dalam pelaksanaannya, sujud tilawah terbagi atas 2 cara, yaitu dilakukan ketika sholat dan di luar sholat. Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah ini sendiri adalah sunnah. Kemudian saya akan menjelaskan tutorial untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, yang pertama adalah niat dalam hati kita, ataupun kita bisa membaca nawaitu sajadata tilawati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah sunnah karena Allah ta'ala. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk takbir dan takbiratul ihram, dan kemudian kita sujud tilawah seperti orang sujud pada sholat. Nah, dalam sujud tilawah itu kita dianjurkan untuk membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya wajahku tunduk kepada zat yang menjadikan dan melukiskannya, yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian kita bisa mengakhiri sujud tersebut. Nah, yang terakhir adalah poin keempat mengenai sholat gerhana.
Sholat gerhana atau sholat kusufain dilakukan sehubungan dengan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat gerhana matahari itu disebut kusuf, dan sholat gerhana bulan disebut khusuf. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan beberapa tutorial dan tata cara untuk melakukan sholat gerhana. Sebelum itu, hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Nah, cara melakukan sholat gerhana adalah pertama kita niat dulu dalam hati. Nah, kemudian kita takbiratul ihram seperti sholat pada biasanya. Nah, kemudian kita membaca doa iftitah dan Al-Fatihah. Kemudian di sini kita dianjurkan untuk membaca surat yang lumayan panjang, kalau bisa sepanjang mungkin yang kita bisa. Nah, kemudian kita ruku, kita bisa melamakan ruku kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bangun dari ruku dengan membaca iktidal, tapi dalam kondisi berdiri dan membaca Al-Fatihah seperti kita takbiratul ihram. Nah, kemudian kita setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat Quran surat lain yang panjang tapi lebih pendek daripada surat sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita ruku untuk kedua kalinya. Kalau bisa rukunya lebih lama ya, karena kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah ruku itu kita sujud seperti biasanya. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali dan melakukan rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Jadi di sholat gerhana ini kita melakukan ruku 2 kali dalam satu rakaat. Jadi sholat gerhana kita melaksanakannya dengan 2 rakaat. Jadi kita melaksanakan sholat gerhana dengan 4 ruku. Nah, kemudian di rakaat kedua sholat gerhana biasanya lebih pendek daripada rakaat pertamanya. Kemudian setelah kita selesai sholat, ada khutbah singkat dari khotib, seperti seperti khutbah pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kemudian tata cara sholat gerhana sudah selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai 4 hal itu dan tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.